Ini akan terjadi ke depan. Jadi ini saya sudah diskusi banyak dengan teman-teman yang bergerak di bidang itu. Dan 5-10 tahun yang akan datang akan ada perubahan yang luar biasa. Yang semuanya akan kembali ke rumah masing-masing, tetapi itu kaitannya dengan. Nah, bagaimana dengan pendidikan, kompetisi dan kompetensinya? Ini yang harus kita siapkan. Karena itu benar saya 100%. Ketika dikatakan alimu atau di sisi lain hatiku auladakum baina makhlukuna zamanikum atau pakai yang lain hati monggo. Tapi yang paling pokok bahwa ketika kita semuanya menghadapi dunia yang seperti ini, perkembangan pendidikan jauh lebih kompleks dan jauh lebih cepat lagi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, persiapan terhadap PPDB, persiapan untuk bagaimana siswa kita bisa semakin banyak dan macam-macam, yang itu real sampai hari ini hitungannya di pos itu tetap dihitung harus 24 jam lah, minimal kan. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, secara tersembunyi Bapak Ibu diminta perbanyak murid supaya cukup 24 jam memenuhi. Ini yang paling pokok yang ingin saya sampaikan dalam kondisi itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan tata kelola. Untuk posisi tata kelolanya sekarang sudah by system. Dengan tata kelola by system Bapak Ibu sekalian, seluruhnya wajib satu melek terhadap IT. Harus melek terhadap IT. Siapapun itu. Nah, ukurannya gampang. Makanya saya sering tanya, Pak Kasih, guru-guru kita semuanya apakah sudah punya HP Android? Insya Allah 100% sudah. Laporannya, tapi moga-moga semuanya ya, sudah. Artinya kalau sudah seperti itu saya tidak khawatir. Bisa akan bersaing dalam tata kelola madrasah. Karena nanti seluruhnya sudah by sistem, by aplikasi, yang semuanya tidak harus. Jadi ini sudah semakin kita kurangi. Semakin kita kurangi paperless. Dulu laporan bos, Bapak Ibu harus bawa, era itu harus bawa berapa buku itu? 6 ya minimal ya. 6 itu sudah fotokopi berapa kali? Ada di sekolah, ada. Sekarang fotokopinya itu sudah saya perintahkan satu saja Pak, bawa cukup ke sini, yang lainnya filenya saja cukup. Sekarang Pak, ini sudah diberlakukan di Kanwil, absensi pegawai sudah tidak harus datang ke kantor karena WFH. Di Kanwil itu 75% WFH, 25%-nya masuk. Jadi kalau ingin ketemu orang di Kanwil harus janjian. Saya hari ini janjian. Nanti jam 3 sebelum jam 3 jam 4 kita harus sampai ke sana. Ditunggu. Karena kalau tidak janjian, orangnya kerjanya langsung dari rumah. Ya sama, saya juga di Kementerian Agama berlaku itu. Makanya sekarang tidak zamannya Bapak Ibu datang ke kantor kemudian marah-marah, mau ditunggu, tidak ada. Tinggal ditanya keperluannya apa. Nanti akan terjadi Bapak Ibu sekalian, bahkan ini sudah saya mulai, saya mendisposisi surat itu tiap hari tidak harus berupa tulisan. Jadi cukup di sini sudah saya disposisi, saya ini tadi sudah 10 surat saya disposisi lewat ini. Sudah. Jadi ke depan seluruh tata kelola di Kementerian Agama ini semua sudah by system, karena by system berarti sudah semakin dikurangi pertemuan orang dengan orang, dan berarti ini apa yang akan terjadi? Pengurangan tenaga kerja. Ini juga harus diantisipasi. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini masih menjadi tenaga yang luar biasa. Artinya yang dibutuhkan betul oleh siswa. Guru kan masih ada. Sekian siswa wajib pada gurunya. Itu masih akan terjadi. Bapak Ibu belum tergantikan. Hanya yang tergantikan adalah fungsinya saja. Tapi jangan kenal kalah. Sekarang fungsinya dikalahkan dengan ruang guru. Kalau Bapak Ibu sampai kalah dengan ruang guru, artinya misalnya guru biologi
lebih canggih ruang guru, bahkan lebih canggih Google. Nah, ini bahaya. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan materi berikutnya. Jika hal itu tadi sudah, maka yang harus dilakukan ada beberapa hal supaya kita tidak kalah. Supaya kita 3 hal tadi tidak kalah. Pertama, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak kalah fungsi kita, kepala madrasah, guru, dan lain sebagainya, nggak kalah dengan aplikasi, nggak kalah dengan sistem yang ada. Satu yang dilakukan, dan ini tidak bisa digantikan oleh mesin, tidak digantikan oleh sistem, adalah pertama, habituasi. Apa Pak habituasi itu? Pembiasaan. Yang bisa obrak-obrak pembiasaan itu orang. Mungkin kalau kita sudah tahu, yang obrak-obrak pembiasaan untuk sholat jamaah selama ini itu adalah dengan yang kita kenal secara fikih adalah adzan, ya. Oh, berarti ini sudah waktunya sholat. Nah, ternyata adzan ini pun sekarang sudah terdegradasi, sudah geser. Orang dengar adzan, kalau dulu saya masih kecil, dengar adzan itu kalau sama bapak nggak segera ke masjid, nggak segera ke musola, siap-siap menerima kepung. Artinya kita dibiasakan untuk ke sana. Sekarang orang begitu dengar adzan, apa yang terjadi? Kecuali di Mekah, ya. Kecuali di Mekah, di Madinah, sebelum itu sudah. Tapi begitu pulang ya enggak, kembali lagi. Haji maupun umrah ketika di Mekah itu, ya Allah, kok bisa terbiasa seperti itu. Belum 1 jam sebelum waktunya sudah minimal itu 1 jam, itu sudah berangkat. Tapi kalau sekarang kembali ke tanah air, ya kumat. Habituasinya nggak bisa. Nah, ini menjadi peran guru. Karena itu saya instruksikan ini Bapak Ibu, berupa instruksi ini. Mohon biasakan anak-anak jamaah. Ya, ajak jamaah. Jangan pulang dulu sebelum jamaah sholat duhur. Ketika duha biasakan. Itu saja kalau sudah dibiasakan tiap hari jamaah duha, libur anak-anak nggak duha. Cek, coba kalau tidak percaya nanti di rumah. Ketika liburannya Jumat apa Ahad? Ahad. Nah, Ahad libur, Bapak Ibu bisa cek berapa persen anak-anak yang masih tetap membiasakan sholat duha. Padahal mohon maaf, sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan Rasul adalah duha, tahajud, witir. Hampir tidak pernah ditinggalkan. Artinya kalau kita benar ingin itibar Rasulullah, ya itu yang mestinya dibiasakan. Ayo, ini menjadi kewajiban guru-guru. Karena menjadi kewajiban berarti gurunya harus menjadi contoh. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau jenengan tidak biasa melakukan itu, ya nggak akan bisa mengajak anak-anak untuk biasa. Nggak punya kebiasaan kok mau mengajak kebiasaan. Tanpa diajak saja, Bapak Ibu coba silakan rokokan di sekolah. Anak-anak sekali melihat penjenengan rokokan di sekolah, maka dia ketika ketemu dengan katakan orang tuanya rokokan, guruku lo rokokan. Ayo. Itu kalau yang tidak baik itu cepat ditiru. Tapi yang baik ini memerlukan pembiasaan, makanya bahasanya adalah habituasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini nggak bisa diambil oleh sistem, nggak bisa. Maka perankan betul itu.